Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai permutasi. Nah, setiap momen dalam kehidupan kita itu berharga dan mungkin tidak berulang lagi. Bahkan tahukah kamu bahwa jika kamu mengocok kartu, urutan kartu yang kamu punya sekarang belum tentu akan kamu dapatkan kembali. Nah, mungkin kedengarannya sangat bombastis, tapi saat kita coba menghitung beberapa banyak urutan kartu yang bisa dibuat dari satu deck kartu, berisi 52 kartu, maka akan ada 8 kali 10 67 kemungkinan urutan yang bisa kamu dapatkan. Sangat besar bukan? Nah, saat berhadapan dengan urutan, memang menghitung bisa pusing. Karena itu, konsep permutasi membentuk kita dengan kasus seperti ini. Bayangkan baru saja kamu mengganti password HP-mu, dan kamu lupa password itu terdiri dari susunan angka seperti apa. Yang anak-anak ingat hanya ada 5 angka dengan angka 6, 7, 8, 9, dan 0. Tapi kamu lupa urutannya. Jika kamu akan mencobanya satu persatu, berapa banyak percobaan angka yang harus kamu coba? Mari kita pikirkan dengan lebih terstruktur. Di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai aturan pengisian tempat atau slot. Di kasus ini berarti ada 5 slot yang perlu kita isi. Di slot pertama kita memiliki 5 pilihan, yakni 6, 7, 8, 9, dan 0. Anggap saja kita pilih satu angka, yaitu 7. Maka di slot berikutnya kita hanya bisa memilih antara 6, 8, 9, atau 0. Di kasus ini angkanya berarti ada 4 pilihan. Karena jika kita sudah mengisi yang paling depan dengan angka 5, maka angka berikutnya cuma bisa diisi dengan angka 4. Dan akan terus berkurang 1 karena kita sudah memilih satu angka untuk pengisian slot yang di depan. Itu akan terjadi terus menerus hingga tersisa satu pilihan. Jadi kita bisa hitung hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yakni 120 percobaan. Namun bayangkan jika angka yang disusun itu lebih banyak lagi, maka akan dijabarkan sangat banyak, bukan? Nah, karena itu kita perlu sederhanakan dengan menggunakan faktorial. Faktorial adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan bulat positif yang lebih kecil secara berurutan. Biasanya kita menggunakan faktorial ini untuk menghitung banyaknya kemungkinan kejadian dan memperhatikan urutannya. Simbolnya yang digunakan biasanya ada tanda seru. Contoh dalam kasus tadi, maka faktorialnya gitu ya, adalah 5 faktorial. Jadi anggap saja 5 pilihan angka ya yang tadi itu kita sebut sebagai n. Jadi n dikali n-1 dikali n-2 hingga yang terakhir adalah 1. Jadi tulisnya n faktorial. Nah, bayangkan anak, jika password yang sama hanya punya 3 digit ya, dengan angka yang sama dan sama-sama lupa urutannya gitu ya. Nah, berapa banyak kamu harus mencobanya? Karena kita sudah mencoba menjawab soal sebelumnya, seharusnya tidak susah bagi kita menjawab pertanyaan yang ini. Jika di sebelumnya kita sudah menggambarkan 5 slot dengan pengisian 5 faktorial karena ada 5 digit, maka karena sekarang hanya tinggal 3 digit, kita hanya menggambarkannya dengan 3 slot. Untuk pengisiannya sama, slot pertama bisa isi dengan angka 5, slot berikutnya bisa kita isi dengan 4 angka, kemudian untuk slot yang terakhir kita bisa isi dengan 3 angka. Yang artinya dengan 5 angka yang sama sebelumnya, dimasukkan ke dalam 3 digit, itu kita akan ada 60 kali percobaan. Lalu konsep permutasinya di mana nih? Nah, jadi anak-anak, ada cara lain kita untuk menghitung hal tersebut. Jadi kita punya 5 angka dan jawaban kita mirip dengan 5 faktorial. Tapi setelah 3 slot terisi, kita terhenti. Sisanya tidak terhitung gitu ya. Nah, hal itu sama saja dengan kita memasukkan 5 faktorial dan membaginya dengan 2 faktorial. Nah, inilah yang disebut dengan permutasi. Biasanya digunakan untuk menghitung kemungkinan kejadian yang jumlah kejadian dan jumlah slotnya berbeda, di mana urutan kejadian diperhitungkan. Maksudnya adalah arti dengan digit 321 dengan 123 itu berbeda. Jadi urutan kejadiannya ini di sini diperhitungkan ya. Nah, kalau dipikirkan, maka untuk menghitung kemungkinan kejadian dengan jumlah kejadian yang disimbolkan dengan huruf N dan jumlah slot yang disimbolkan dengan huruf R, maka kita bisa merumuskan dengan N faktorial. Dan untuk pemotongannya kita bisa menggunakan n-r faktorial. Karena kita mengabaikan sisa angka yang tidak sesuai dengan jumlah slot yang sebelumnya ya. Dan untuk mempermudah penulisan ini biasanya digunakan simbol NPR, di mana N adalah banyaknya hal yang divariasi
P adalah kependekan dari permutasi, dan R untuk jumlah slot yang ada. Oke, jadi kesimpulannya permutasi ini adalah alat yang membantu saat kita nanti belajar mengenai polinomial dan peluang anak-anak ya. Saat kita punya kejadian yang urutannya diperhatikan, maka permutasi akan digunakan. Oke, sekian dari video kali ini. Dan Yesus memberkati anak-anak. God bless you all.